si Mbak nih jagung. Ini habis ada yang habis panen jagung. Oh, jagungnya masih bisa dimakan jagung. Habis panen jagung ini bisa bakar-bakar. Kalau dipilihin tuh. Ini dipilihin bisa bakar jagung. Mbaknya udah pada minta. Nanti aku juga mau jagungnya gratis ini. Pilihin dulu. Tapi nggak apa-apa, buat Simbe aja lah. Biar tambah gemuk Simbenya. Dikasih jagung biar tambah gemuk. Alhamdulillah ada yang baru melahirkan tadi. Simbenya. Bentar, dipilih dulu. Tuh, makan. Makan. As, bocor Jan. Jajan. Bocor. Udah kamu di sana. Bentar. Rame. Ya, bentar. Aduh, rame. Gak sabaran, kamu lapar ya? Ini yang dari Pak Haji Ibrahim. Nih yang dari Pak Haji Ibrahim. Lagi hamil. Ini buat kamu nih. Buka dulu. Lapar. Ini yang punya Mang Sahri nih. Tuh Mang Sahri makan. Ini punya Mamis nih. Makan Mamis tuh. Nah, kalau punya saya, ini pemberian dari Pak Haji Ibrahim yang ini. Makan banyak nih kamu. Punya Mang Sahri, orangnya nggak kesini, lagi sibuk kayaknya orangnya. Yes. Mang Sahri mbaknya banyak nih. Jadi ini kandang kelompok patungan ya. Bikin kandang ini tuh patungan kelompok. Apa namanya ya? Bareng-bareng lah gitu. Ada yang punya 2 juta dikumpulin, digabungin.
jadi punya bareng-bareng. Ini 10 orang berarti totalnya. 10 orang sama saya juga ikut. Cuman kalau saya dikasih nih sama Pak Haji ini paling banyak. Punya 4 mahal loh, satunya aja bisa 2,5 juta. Yuk kita ke bawah, yuk kita lihat di bawah, yuk. Ada yang nyangkul, kemana tuh larinya tuh? Wah, ada tuh. Ustadz lagi nyangkul, lagi nguruk. Ustadz lagi nguruk, kita lagi ngapain? Rehan nggak latihan? Rehan nggak latihan? Wah, ada yang lagi makan tuh. Lagi makan. Kok sembunyi? Sembunyi Rehan. Ya. Rehannya sembunyi malah. Oh, ini ada yang lagi latihan. Kita pelan-pelan kita lihat. Sok, Diwa, udah bisa belum? Ayo, jangan malu dong. Malu ya. Kok gelap lampunya tuh, Diwa? Dadat, 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 dadat. Diwa udah bisa belum? Sok, tabeh, Diwa bisa ente. Alik bisa Pak. Burung ada. Ini orang Lampung nih. Burungnya disolawatin seneng nih, joget di sana sini. Buntutnya jatuh ya. Udah diisi air, lagi diisi air nih.
Harusnya hitam ini ya. Ya mas, harusnya warna hitam. Isinya lama ya. Masih jauh. Masih berapa lama ini? Mudah-mudahan bisa cepet ya. Biar cepet beres, biar cepet selesai, doain. Kalau lagi santai ya begini, paling jalan-jalan ngeliatin anak-anak. Ada yang lagi latihan, ada yang lagi main burung, ada yang lagi di atas makan, ada yang lagi apa lagi tuh di atas tadi tiduran. Nah, saat belajar memang itu ada lagi si Icat habis pada ngapain tuh? Habis makan kayaknya tuh. Kalau malam tidurnya pada di sini katanya. Ya seneng kali. Kalau malam tidurnya malah pada ke sini. Ya senangnya di sana kali. Mungkin senangnya di sana. Gak apa-apa. Jadi saat belajar itu memang butuh butuh keseriusan ya. Kalau belajar gak serius memang nantinya banyak hambatan. Karena hambatan itu datangnya dari kurang serius gitu. Serius itu bukan berarti tidak berpikir ya. Kalau berpikir sudah serius, cuman ketika tidak di tempat khusus biasanya itu banyak gangguan. Nah, sehingga kita malah mengalah gitu karena banyak gangguan, mengalah. Nah, makanya keseriusan itu lebih bagusnya tidak ada gangguan. Nah, itu lebih serius berarti kan. Kalau masih banyak gangguan dari sana sini sehingga menyebabkan terhentinya belajar, terhentinya berpikir, ya itu nantinya kacau. Makanya diadakan tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat belajar itu karena untuk agar fokus ya. Agar fokus mengarah kepada pengajaran, pelajaran. Nah, kalau sudah fokus jadi cepat masuknya pelajaran itu. Begitu. Masih banyak yang belum terrealisasikan di sini, mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasikan ya, amin. Mohon doanya dari semuanya. Untuk saat ini masih seadanya dulu berjalan karena terhambat oleh pembiayaan, jadi masih ala kadarnya. Masih ala kadarnya ya, yang penting mah anak-anak bisa belajar gitu aja dulu. Nah, anak-anak bisa belajar ya udah itu aja dulu sementara ini mah ya begitu. Nah, jadi kalau kita ngobrolin proses belajar itu butuh waktu yang panjang gitu, butuh waktu yang cukup lama gitu, butuh proses yang melelahkan dan butuh pengorbanan perjuangan yang cukup capek ya gitu. Jadi nggak belajar ilmu tuh nggak simsalabim sehari 2 hari bisa jadi gitu, nggak. Butuh penyerapan, setelah penyerapan butuh pemahaman gitu. Dan ternyata saat pengkajian itu yang melelahkan karena butuh pengkajian, nanti butuh pengkajian ulang, harus dikaji gitu. Harus dikaji ulang, harus disaring lagi, harus diperdalam pemahamannya. Nah, proses-proses ini yang cukup lama gitu. Karena tadi ilmu gaib itu cukup sulit karena tidak bisa diraba. Yang membuat sulit itu karena tidak bisa diraba. Jadi butuh penghayatan yang luar biasa, harus ada penghayatan, harus ada
Selain penghayatan itu tadi, ketekunan tadi, harus tekun agar penghayatannya bisa berhasil gitu. Karena kita harus betul-betul menyelami rasa batin kita, hati kita. Nah, terkadang kita mendengar itu ilmu disebutnya ilmu kebatinan. Nah, ya. Karena memang yang bergeraknya adalah batin kita gitu. Kenapa disebut ilmu kebatinan? Ya karena batin kita lah yang bergerak gitu. Gitu. Jadi ilmu gaib itu tentang ilmu batin, tentang ilmu batiniah ya, atau ilmu rasa yang ada di dalam diri kita. Itulah ilmu gaib. Gitu. Jadi ilmu gaib itu udah sering dijelaskan ya, tidak mesti ada jin, tidak mesti. Ilmu gaib itu bukan tentang ketika ada santet ditarik keluar pakunya, bukan hanya tentang itu. Ilmu gaib itu luas dan banyak sekali gitu. Ilmu gaib itu pengertiannya luas dan banyak sekali gitu. Pokoknya manusia yang tidak percaya dengan hal gaib sekalipun, dia tetap mengalami hal-hal gaib gitu. Dia pasti mengalami hal-hal gaib meskipun dia tidak percaya dengan ilmu gaib atau hal-hal gaib. Karena tadi hal gaib itu kalau kita perdalam itu semua manusia merasakan. Itu menurut pengkajian saya, Gitu. Dari pengalaman, dari pengkajian, semua manusia mengalami hal gaib. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya sekalipun, dia tetap mengalami hal-hal yang di luar dugaan dia, di luar ekspektasi dia. Nah, berarti dia tidak bisa memprediksi masa depannya, hari esoknya. Nah, dia sendiri tidak bisa mengatur hidupnya di masa besok. Nah, itu menandakan itu gaib, karena besok itu gaib, karena besok itu tidak terlihat. Nah, makanya orang tidak percaya sekalipun tetap mengalami hal gaib. Gitu. Itu karena apa? Karena hari esok itu termasuk gaib. 1 jam 2 jam lagi termasuk masih gaib. Gitu. Kita bisnis nih, usaha sudah deal, tiba-tiba 1 jam dibatalin. Nah, karena gaib, tidak ada yang tahu 1 jam lagi akan seperti apa gitu. Nah, karena itu masih wilayah gaib gitu ya. Jadi ilmu gaib itu luas sekali saudaraku ya. Bukan hanya semata-mata hiburan. Ilmu gaib itu luas. Kehidupan tidak sesuai dengan yang diinginkan, padahal sudah diproses. Pokoknya banyak sekali. Oh ya, jangan lupa nanti akan ada channel Pondok Pesantren Manah Rasa, akan ada channel Pondok Pesantren Manah Rasa ya. Akan dibuat kegiatan-kegiatan santri, jangan lupa nanti ditonton ya. Yang punya anak-anak kecil, yang punya saudara-saudara, nanti ditonton, edukasi buat anak-anak biar semangat belajar mengaji ya. Tapi baru dibentuk, belum terwujud, tapi baru sedang dibentuk. Doakan aja. Doakan aja ya. Nah, ini Ustadz Cecep lagi ngajarin anak adik-adiknya teh. Udah mulai lancar. Tuh. Mau lihat nggak? Oh, nggak apa-apa kalau mau lihat, nanti lihat. Ini belum akurat sih. Rebananya belum akurat, masih ngalor ngidul. Tapi segini udah cukup baik. Karena ini baru seminggu latihan. Baru seminggu ini latihan. Masih grogi-grogi, kalau disamperin grogi. Malu. Ya, kalau disamperin grogi, malu dia. Panggungnya belum selesai sih, panggungnya. Panggungnya belum selesai. Pada betahnya malah di sini. Yang atas ditinggalin. Ya, rencananya ini buat pondokan yang dewasa. Tetapi anak-anak malah betahnya di sini, ya udah, nggak apa-apa. Terserah. Jadi begitu ya, proses belajar itu butuh proses panjang. Yang sering saya bilang, saat belajar itu tidak boleh kita
mengikuti bisikan-bisikan gaib ya gitu. Kenapa? Karena terkadang bisikan-bisikan gaib itu membawa kepada hal-hal negatif terkadang Ya, gitu. kalau masalah bisikan gitu contohnya seperti apa Kang? Bisikan-bisikan itu ya contohnya ada sekilas-sekilas suara di batin kita ya gitu. Di batin kita tuh ada sekilas-sekilas suara. Nah itu jangan terlalu diikuti, karena kalau diikuti itu tidak dicerna dulu, terkadang itu efeknya kurang baik kepada kita. Contohnya apa? Ketika memberikan informasi yang salah, informasi yang tidak baik. Nah ini yang kita jaga tuh ketika dia memberikan informasi yang kurang tepat gitu. Misalkan saat mengobati nih, kita mengobati, terus ada sebersit bisikan ya, ada bisikan di batin kita, yaitu menunjukkan bahwa yang kita obati itu, wah dia terkena gangguan dari tetangganya gitu. Belum tentu benar tetangganya berbuat jahat. Nah nanti yang ada si pasien kita bertengkar dengan tetangganya. Nah, malah jadi ribut, itu jadi fitnah. Nah dosanya ke kita, kita yang punya dosa fitnahnya. Nah makanya hindari hal-hal seperti itu, karena bisa memicu pertengkaran sesama tetangga gitu ya. Itu tidak baik gitu. Si Abah habis dari sawah tuh. Itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Jadi banyak yang harus dipelajari, itu banyak, karena tidak semua bisikan batiniah kita itu betul benar. Itu tidak semuanya benar, tidak semuanya betul. Kenapa? Karena tadi dia berbaur dengan yang ingin menyalahkan kita, atau sisi positif dan sisi negatifnya berbaur ada di dalam batin kita. Nah itu perlu latihan khusus ya. Perlu latihan yang betul-betul khusus. Tetapi biasanya ketika orang sudah mencapai ke arah situ, biasanya dia lebih diam dan lebih ingin disebut bodoh mungkin ya. Lebih rela disebut bodoh daripada harus mengucapkan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena ternyata ada hukumnya. Saat kita berbicara masa depan itu ternyata ada aturannya, yaitu tidak baik, tidak boleh. Gitu, karena itu menunjukkan bahwa seolah-olah kita paling hebat dan mungkin melampaui rencana Tuhan nanti gitu. Nah itu makanya terkadang orang yang bisa melihat atau diberikan karunia oleh Allah tahu gitu masa besok gitu, biasanya mereka justru lebih diam dan tidak mau bicara, dan bahkan mereka lebih rela disebut bodoh gitu. Nah inilah sulitnya mencari orang-orang seperti itu. Dan kita yang tidak paham biasanya malah menyebutnya bodoh, tidak bisa. Nah padahal di situ justru terbalik. Yang disebut oleh kita hebat itu justru dialah yang belum paham betul. Nah ini yang harus dipelajari ya, di lapangan tuh harus dipelajari. Intinya ada peribahasa, semakin tinggi ilmu maka akan semakin merunduk seperti padi. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata banyak aturan di dalam ilmu itu, banyak aturannya. Nah itulah yang menyebabkan dia itu merunduk. Karena apa? Karena takut, taat gitu ya, taat dengan aturan itu. Jadi lebih bertakwa gitu, lebih keimanannya itu beda dengan kita. Jadi tidak akan malu ketika disebut bodoh oleh orang lain, dan tidak akan gengsi gitu. Seperti itu. Tapi ya terkadang kita sebagai masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, terkadang kita lebih memilih orang-orang yang terlihat heboh. Seperti itu kan? Gitu. Yang terlihat wow, yang terlihat heboh. Biasanya kita lebih menyukai yang seperti itu kan? Karena terlihatnya seru gitu. Nah, itulah PR untuk kita semua sebagai masyarakat yang masih tidak memahami hal-hal seperti itu. Gitu, terkadang bahkan banyak oknum-oknum di luar sana yang menggunakan menggunakan nama-nama spiritual atau supranatural ya, atau ilmu gaib
itu untuk mencari keuntungan semata. Itu banyak juga oknum-oknum seperti itu, banyak di luar sana. Nah, jadi saudara semuanya harus waspada, intinya banyak oknum di sana hanya untuk mencari materi gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Lebih baik kita belajar, ikuti pendidikan. Jadi kita tidak mubazir uang kita ketika dipakai untuk belajar, betul nggak? Karena kita punya ilmu. Jadi kalau kita punya rezeki, lebih baik kita belajar. Sekolah apa, belajar apa. Nah, lebih baik uang itu dipakai untuk pendidikan, untuk sekolah. Karena ketika uang dipakai untuk pendidikan itu investasi jangka panjang. Gitu. Itu investasi jangka panjang yang tidak terbatas. Bahkan bisa diturunkan lagi kepada anak cucu kita. Kita mengeluarkan biaya saat ini ya. Nah, anak cucu kita nggak usah keluar biaya lagi kan, karena kita sudah paham kan. Keuntungannya banyak ya. Gitu. Jadi lebih baik belajar, saran saya dimanapun, kalau ada tempat belajar kita belajar dimanapun yang ada ya. Karena itu jangka waktu panjang investasinya, bahkan bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu. Jadi anak cucu kita dapatnya gratis ya, lebih hemat. Jadi memahami ilmu gaib, kenapa kita nggak belajar kan gitu. Semua itu kan bisa dipelajari gitu. Tuh, kalau misal kita terus minta tolong ke orang lain, itu ketergantungan jadinya, syirik nantinya kan. Karena kita ketergantungan kepada orang lain, bisa syirik juga. Udah gitu habis juga duit, ayo bolak-balik terus ya. Sakit panas dikit balik lagi sakit. Tapi kalau kita belajar ya kan bisa dikasih lagi, investasi jangka panjang. Jadi uang kita manfaat jangkanya jangka panjang juga gitu. Saran saya sih belajar dimanapun, ketika ada tempat pelajaran belajarlah gitu. Lebih baik menampung ilmu kalau ada rezekinya, tapi ya gitu, kalau ada rezeki tampunglah ilmu gitu. Nah, untuk saudara-saudara yang ingin belajar, nanti boleh datang aja ke sini gitu. Nanti belajar untuk umum ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol, nanti ngobrol-ngobrol tentang dunia supranatural, obrolan supranatural ya, atau obrolan spiritual, obrolan spiritual. Nanti sebulan sekali kita buka lagi di sini acaranya. Nanti boleh datang ke sini sebulan sekali gitu. Obrolan-obrolan spiritual gitu. Nanti boleh berbagi ilmu ya, baik yang sudah bisa, yang sudah ahli, nanti boleh memberikan ilmunya gitu. Yang belum bisa boleh di sini bertanya. Nanti ke depannya kita adakan acara itu ya. Itu mudah-mudahan. Nah, yang ingin konsultasi datang langsung hari Senin sampai Kamis ya, tapi datangnya usahakan pagi ya. Kalau Kamis usahakan datangnya pagi. Itu jadwalnya, yang ingin konsul datang ke sini Senin sampai Kamis. Kalau hari Kamis usahakan pagi hari datangnya. Gitu. Kalau siang takutnya sudah keluar, jadwal keluar. Gitu aja. Bulan bagus ini di atas. Nanti jangan lupa ditonton, akan segera dibuat kegiatan santri ya gitu, nanti ditonton. Ini udah musim layangan di sini. Karena masih banyak orang itu yang belum memahami, belum pengalaman juga di dunia supranatural. Makanya kita buka obrolan nanti. Maghrib dulu ya. Udah azan maghrib. Sampai jumpa nanti lagi ya. Saya maghrib dulu nih, udah azan. Nggak terasa nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.